Hey, don't move. You're hurt. Let me help you. What are you doing? He's making... Hai guys, jumpa lagi di Scario HV. Saya Tom akan menyajikan ringkas cerita film yang berjudul Black Widow. Film yang baru rilis awal bulan Juli ini menceritakan asal-usul salah satu tokoh dari MCU. Cerita tentang tokoh ini berlatar belakang tahun 2016, pas di saat tim Avenger pecah kongsi karena perjanjian Sokovia, atau tepatnya di film Captain America Civil War. Natasha yang memilih absen dan mengundurkan diri sementara dari dunia Avenger memutuskan mengasingkan diri untuk mengamati keadaan. Tapi hari pengasingannya terganggu dengan masa lalunya yang muncul kembali. Di sini level musuhnya cukup besar untuk bisa dianggap level Avenger. Nah, gimana keseruannya? Skuy, kita kemon. Ohio tahun 1995. Natasha kecil terlihat sedang bermain dengan adiknya yang bernama Yelena. Terlihat Yelena jatuh terluka dan ditolong ibunya, Melina. Malamnya saat jam makan malam, sang ayah Alexei pulang memberitahukan ke Melina bahwa mereka harus segera pergi. Semua dilakukan dengan secepatnya sehingga tidak banyak membawa perbekalan. Mereka sampai di lapangan terbang segera menyiapkan pesawat untuk menghindari kejaran dari agen SHIELD. Alexei menembaki mencoba mengalihkan perhatian, sementara Melina berusaha menerbangkan pesawat. Melina tertembak sehingga Natasha maju untuk menggantikannya, dan Alexei berhasil nyantol di sayap pesawat. Mereka pun akhirnya berhasil terbang, melarikan diri setelah melewati pengepungan. Saat sampai tujuan, sebuah pulau di Kuba, Melina segera dijemput tim medis dan Alexei disambut oleh Dreykov. Ketika salah satu tentara ingin memisahkan Yelena dari Melina, Natasha mengambil pistol dari tentara untuk melindungi Yelena. Dreykov yang melihat ada bakat keberanian dari Natasha memerintahkan untuk membius dan membawa mereka. Kemudian diperlihatkan Natasha dan Yelena bersama dengan puluhan anak perempuan lainnya yang dibawa menuju ke sebuah organisasi bernama Red Room, di mana mereka dididik dengan ilmu militer dan berbagai keterampilan dengan disiplin tinggi yang menyiksa untuk disiapkan menjadi agen Black Widow. 21 tahun kemudian, Natasha dalam pelarian dikarenakan bersikap abstain terhadap perjanjian Sokovia. Jenderal Ross memimpin langsung pasukan menyerbu sedang mengepung sebuah gedung yang diduga Natasha berada. Natasha yang mengamati situasi dari ponsel menelepon Jenderal Ross bahwa penangkapannya hanya akan sia-sia karena Natasha tetap pada pendiriannya. Natasha ternyata sudah berada di sebuah kapal feri jauh dari lokasi penggerebekan. Sementara itu, di sebuah kota di Maroko, terlihat beberapa personel pasukan khusus wanita yang mengamati dan akan mengeksekusi seorang buronan wanita. Si buronan yang menyadari segera berusaha melarikan diri. Salah satu pasukan berhasil mengejar dan menusuk buronan. Saat terjatuh, si buronan menyeburkan debu merah ke muka pengejarnya. Si pengejar seperti tersadar saat menghirupnya dan dipanggil namanya Yelena. Menyesali telah membunuh buronan yang ternyata adalah temannya Oksana. Yelena yang tersadar menusuk pahanya untuk mengeluarkan alat pelacak dan melarikan diri dengan membawa sisa red dust yang diberikan Oksana. Dreykov yang mengamati hilangnya pelacak Yelena segera memerintahkan tentara supernya Taskmaster untuk turun tangan. Kembali ke Natasha yang sekarang berada di Norwegia, tempat persembunyiannya yang disiapkan oleh Rick, mantan agen SHIELD yang pernah naksir sama Natasha. Rick mengatakan kepada Natasha bahwa ada tumpukan paket dan surat dari rumahnya yang ada di Budapest. Malamnya, saat Natasha nonton, genset rumahnya kehabisan bensin, dan Natasha memutuskan pergi beli bensin ke kota, yang kemudian hanya jadi target serangan Taskmaster di sebuah persimpangan jembatan. Natasha berusaha melawannya. Tapi setelah pertarungan yang cukup melelahkan, Natasha berpikir seperti melawan dirinya sendiri. Karena Taskmaster dapat meniru semua gerakan Natasha. Taskmaster berusaha mengambil paket yang dibawa Natasha. Tapi Natasha yang sudah mengetahui tujuannya telah mengamankan isinya sebelum akhirnya ditendang jatuh ke sungai. Natasha yang selamat mendapati ada sebuah foto bersama adiknya semasa kecil diselipkan di dalam ikatan red dust. Natasha kemudian pergi ke Budapest untuk memeriksa rumah persembunyiannya yang dulu. Natasha berhadapan dengan Yelena yang telah menunggunya. Keduanya bertumbuk cukup lama seperti melampiaskan rindu karena lama tak bersua. Saat mereka akhirnya berhenti, Yelena menceritakan tentang nasib Dreykov dan organisasi Red Room yang ternyata masih beroperasi. Natasha menyangkal karena dia merasa bersama Clint lah dia membunuh Dreykov dengan serangan bom di kantornya. Walau saat itu ada korban tak diharapkan, Antonia, putri kecil Dreykov. Yelena mengatakan bahwa semua itu sia-sia karena Dreykov masih hidup dan Red Dust merupakan
merupakan salah satu buktinya. Red Dust adalah penangkal racun pengendali pikiran yang digunakan Dreykov untuk para Black Widow didikannya. Yelena mengirim ke Natasha untuk meminta bantuan rekan Avenger, tapi Natasha mengatakan Avenger lagi nggak akur. Tiba-tiba ada serbuan pasukan Black Widow. Natasha dan Yelena segera berusaha kabur keluar. Natasha mencoba menolong salah satu Black Widow yang terjatuh, tapi dia bunuh diri seperti terpaksa dan dikendalikan. Saat mereka akan naik motor, muncul mobil lapis baja yang dikemudikan Taskmaster mengejar dengan membabi buta. Mereka yang ganti naik mobil masih terkejar oleh Taskmaster yang akhirnya terguling masuk ke terowongan subway. Mereka berhasil mengelabui Taskmaster yang mengejarnya dengan mengikuti jejak darah dari luka Yelena. Saat di persembunyian, Yelena mengungkit kembali mengenai korban Putri Dreykov. Natasha mengatakan terpaksa memberikan persetujuan untuk membom gedung Dreykov karena itu adalah kesempatan langka untuk bisa membunuh Dreykov. Dan Antonia datang di waktu yang tidak tepat. Walau kemudian kejadian itu selalu menghantui rasa bersalah Natasha. Natasha dan Yelena yang keluar dari persembunyian mampir ke Alpha untuk nongkrong sampai malam sambil mengenang masa lalu mereka saat di Ohio dan pelatihan yang keras di Red Room. Mereka sepakat untuk bersama mengejar Dreykov dan menghancurkan Red Room. Tapi mencari Red Room bukanlah hal yang mudah. Untuk itu mereka perlu seseorang yang sangat mengetahui Dreykov. Natasha menghubungi Rick untuk menyiapkan pesawat. Tapi yang ada hanya helikopter rongsokan. Rick berkilah, uangnya kurang dan waktunya juga terlalu mepet. Di sebuah penjara, Alexei yang lagi adu panco sambil menyombongkan masa jayanya saat menjadi Red Guardian mendapat panggilan ada paket untuknya. Sebuah boneka model Red Guardian, tokoh super yang mirip dengan Kapten Amerika. Di dalam boneka, ada sebuah earpiece yang menghubungkannya dengan Natasha di helikopter. Alexei dipandu untuk menuju keluar ruangan. Penjaga yang memergokinya segera bertindak dan mengejarnya. Terpojok, Alexei berusaha naik menuju ke helikopter. Natasha terpaksa turun ketika helikopter juga ditembaki penjaga, sementara Yelena menembak menara dengan RPG. Ledakan menara menimbulkan longsor salju yang kemudian menimbun seluruh penjara sebelum akhirnya Natasha dan Yelena berhasil pergi membawa Alexei. Alexei yang ikut mengatakan dia tidak tahu lagi tentang Dreykov karena dia merasa dibuang dalam misi membosankan di Ohio yang akhirnya dikhianati dan dikurung dalam penjara. Alexei mengatakan mungkin Melina lebih tahu karena Melina dulu salah satu ilmuwan kepercayaan Dreykov. Helikopter yang mereka tumpangi mendarat darurat di dekat tempat persembunyian Melina karena habis bensin. Sampai di tempat Melina, mereka disambut Melina masuk ke dalam rumah dekat peternakan babi di mana Melina menguji pengendali pikiran. Alexei yang rada error mencoba kembali kostum Red Guardiannya yang sudah kekecilan. Mereka berkumpul di meja mengenang saat masih bersama sebagai keluarga yang kemudian disanggah Natasha bahwa semua itu kebohongan belaka. Langsung ke inti, Natasha menanyakan Melina di mana mereka bisa menemukan Red Room. Tapi Yelena ngambek masuk ke kamar karena yang saat itu masih kecil menganggap semua itu terasa nyata. Alexei yang mengikuti untuk menenangkannya tidak membuat Yelena lebih baik dengan mengatakan hal-hal yang sama sekali nggak berhubungan. Melina mengungkap fakta bahwa Natasha bukanlah anak yang dibuang ibunya, tapi diambil melalui seleksi genetika. Ibunya yang terus mencari terpaksa dibunuh oleh Dreykov untuk membungkamnya dari pengungkapan Red Room. Tiba-tiba, rumah dikepung oleh pasukan Black Widow dan Taskmaster yang ternyata diundang oleh Melina. Alexei mencoba untuk melawan, tapi mereka kalah jumlah dan diringkus dengan mudah untuk dibawa ke markas Red Room yang ternyata berada di angkasa. Melina yang diundang ke ruang Dreykov dibongkar penyamarannya sebagai Natasha bahwa ternyata semua itu adalah rencana Melina untuk dapat menyusup ke dalam Red Room. Dan Natasha berencana akan menghidupkan pelacanya agar diketahui oleh Jenderal Ross. Sementara Melina yang asli dikurung berdekatan dengan Alexei dengan mudah membuka tahanannya karena dialah yang merancangnya. Yelena yang akan dibedah otaknya untuk diteliti efek Red Dust dapat membebaskan diri dengan panduan Melina yang memasang earpiece di telinganya. Melina memintanya untuk mencari Red Dust yang disita untuk nanti digunakan membebaskan para Black Widow. Natasha yang bersama Dreykov mencoba untuk mengorek informasi tentang organisasi Red Room dan para Black Widow. Dreykov mengungkap bahwa Antonia yang selamat sekarang dia didik dan diubah menjadi tentara super yaitu
Taskmaster, yang kemudian Antonia diperintahkan pergi mengatasi Alexei dan Melina. Melihat Antonia pergi, Natasha mencoba menembak Dreykov, tapi Dreykov telah menanamkan kunci bawah sadar jika Natasha tidak akan pernah bisa menyerangnya karena mencium aroma tubuh Dreykov. Dreykov juga menunjukkan jaringan Black Widow telah tersebar di segala penjuru dunia, di mana dia bisa mengendalikan mereka untuk melakukan apapun untuk mendukung kepentingannya melalui ruang kontrol yang dibukanya dengan cincinnya. Setelah berhasil mengungkap informasi Dreykov, Natasha membenturkan jidatnya untuk memblokir saraf penciumannya agar tidak terpengaruh lagi dengan aroma Dreykov dan bisa menyerangnya. Sementara itu, Melina yang terkepung menembak salah satu mesin dan menyebabkan kerusakan beruntun ke seluruh mesin lainnya. Alexei yang kewalahan melawan Antonia, Melina datang kembali menolongnya dan menggiring Antonia masuk ke dalam tahanan. Kembali ke Natasha yang menghajar Dreykov. Para Black Widow datang menolong Dreykov kabur dari Natasha. Saat Natasha kalah dan dihajar, Yelena datang meledakkan Red Dust sehingga membuat para Black Widow tersadar dari pengaruh kendali pikiran. Natasha kemudian membuat salinan data seluruh anggota Black Widow setelah mengaktifkan pusat kendali dengan cincin Dreykov yang dia copet. Markas Retum mulai runtuh dan jatuh. Saat kabur, Natasha nggak sengaja menemukan Antonia. Menebus rasa bersalah, Natasha membebaskannya keluar dari tahanan. Meskipun dia tahu sama saja membebaskan macan. Alexei dan Melina berhasil pergi naik pesawat setelah gagal menunggu Natasha dan Yelena karena landasan sudah runtuh. Begitu juga Dreykov dengan pengawalan ketatnya. Yelena yang muncul berlari dan lompat ke atas pesawat merusak salah satu mesinnya yang menyebabkan ledakan menghancurkan pesawat dengan Dreykov di dalamnya. Natasha yang melihat Yelena terlempar jatuh, lari mengejar dan berhasil menangkapnya dengan membawa parasut. Saat Natasha berhasil membuka parasut Yelena, Antonia mengejar Natasha dan mereka bertumbuk lagi. Saat mereka sampai di darat dengan parasut Antonia, Natasha membuka helm Antonia dan menyemburkan Red Dust yang membebaskannya dari kendali pikiran. Natasha bertemu kembali dengan Yelena, Alexei, Melina, dan para Black Widow yang kemudian mereka membawa Antonia untuk dirawat. Sementara itu, pasukan Jenderal Ross datang menyusul sesuai harapan Natasha yang mengirimkan sinyal pelacak. 2 minggu kemudian, diperlihatkan Natasha lolos lagi dari tahanan Jenderal Ross, menemui Rick yang sekarang memberinya Quinjet. Natasha mengatakan dia akan pergi mencari para Avenger yang ditahan. Sedikit adegan spoiler after credit yang berlatar tahun 2024. Yelena sedang berkunjung ke makam Natasha yang diketahui tewas di planet Vormir. Valentina muncul di sampingnya memperlihatkan foto Clint sebagai target Yelena berikutnya. Valentina mengatakan bahwa Clint adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Natasha.